Tapi dia bukan mu'alaf. Bagaimana mungkin seorang Nahdlatul Ulama yang asli lahir besar di Madura, orang Muslim, dikatakan mu'alaf? Ini bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keimanan dan ketakwaan serta membawa kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Salawat dan keselamatan kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Selamat berjumpa dengan channel Islam Kita, Berita Islam, Berita Kita. Terima kasih telah menekan tombol subscribe, like, dan share. Dia diorbitkan, dipropagandakan sebagai mu'alaf yang mahir bahasa Arab dan mahir bahasa Ibrani. Ini tidak jujur. Dalam video ini menampilkan Profesor Menachem Ali memberikan bukti dan kesaksian bahwa sebelum masuk Islam adalah benar-benar penganut Kristen. Video ini penting untuk menunjukkan betapa kejujuran sangat dibutuhkan baik di dalam perspektif akademis maupun dalam perspektif hubungan kemasyarakatan, termasuk di dalam media sosial. Bahkan sangat mungkin dibutuhkan untuk bukti material dalam ranah pidana. Seperti dilihat di dalam potongan sebuah video seorang penginjil bernama Gracia Pelo yang meragukan kemu'alafan Profesor Menachem Ali. Kemudian Profesor Menachem Ali menanggapi tudingan-tudingan tersebut. Baru tahu. Jadi ini data atau bukan ya? Ya ini udah bukti otentik ya kalau begini ya. Perlu diketahui Gracia Pelo adalah seorang penginjil atau pemberita Injil atau pewarta Injil, atau mungkin juga pendeta, atau dia juga YouTuber Kristen. Namun demikian dia sering memberikan tanggapan kepada beberapa orang mu'alaf. Dalam video tersebut Gracia Pelo meragukan kemu'alafan Profesor Menachem Ali. Kemudian Profesor Menachem Ali menanggapi tudingan-tudingan tersebut. Yang dikatakan oleh Gracia Pelo dalam videonya terkesan untuk hanya mengecoh pengikut Profesor Menachem Ali saja. Sebab tidak akan mungkin dengan memberitakan latar belakang Profesor Menachem Ali tersebut akan mengurangi atau mendegradasi keintelektualan Profesor Menachem Ali. Apalagi hanya dengan sekedar mengulas latar belakang pribadi yang sangat subjektif. Tetap saja Profesor Menachem Ali sebagai sosok yang cerdas dan papan atas dalam menguasai materi yang ditekuninya. Menachem Ali ini orang yang tidak konsisten iman dan pandangan-pandangannya. Betapapun menjelaskan, Gracia Pelo dengan seolah-olah secara pribadi mengetahui secara dekat sebagai orang yang sangat dikenalnya karena tinggal di dalam satu kecamatan misalnya, bahkan mengatakan telah kenal lama. Ini untuk memperkuat keterangannya di dalam video tersebut. Kemudian Gracia Pelo juga mengatakan bahwa Profesor Menachem Ali tidak konsisten iman dan pandangannya. Saya sangat kenal orang ini. Bahkan dia mengatakan bahwa dia bukan mu'alaf, dia bohong. Yang perlu saya tanyakan, mengapa Gracia Pelo takut kalau Menachem Ali itu mu'alaf? Sekarang mari kita lihat apa pengertian mu'alaf. Pengertian umum mu'alaf artinya orang yang baru masuk Islam. Orang yang mengkonversi atau merubah agamanya ke Islam, itu disebut mu'alaf. Kalau sebaliknya disebut murtad. Orang bebas berpindah agama dan menjadi mu'alaf kalau dia menginginkannya. Berpindah agama adalah hak pribadi atau hak asasi dan dijamin undang-undang di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini seingat saya antara kelas 1 mau kelas 2 seingat saya. Sudah dibaptiskan. Ya. Jadi dibaptiskannya di mana? Di Surabaya. Konstitusi kita menjamin kebebasan itu. Menjamin untuk menganut agama atau keyakinan atau beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya tersebut. Di dalam Islam juga demikian, menjamin kebebasan manusia untuk menganut suatu agama.
Dalam Islam dikatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan dikatakan pula, bukan perkara sulit bagi Tuhan untuk menjadikan semua manusia beriman kepadanya, tapi dia tidak melakukannya. Itulah yang dipahami sebagai seorang Islam. Jadi, konstitusi dan ajaran Islam sangat sejalan. Islam juga membebaskan orang untuk beragama Islam atau bukan. Tingkat keyakinan yang tinggi membuat seseorang sangat mencintai yang berlebihan, bahkan kadang menafikan akal pikiran. Namun bisa juga karena motif materi, merasa jerih payahnya akan luluh lantak dengan adanya suatu kejadian yang tidak diinginkan. Intinya, orang bisa menjadi galau dengan cinta yang berlebihan tersebut. Sekelompok orang yang mengecam perpindahan beberapa mualaf itu juga termasuk orang-orang yang galau. Akhirnya dia memutarbalikkan fakta dan dikemukakan ke publik. Perhatikan, di dalam era keterbukaan sangat sulit untuk merekayasa apapun. Namun sebaliknya dengan sangat mudah mendeteksi siapa yang dalam keadaan bingung atau galau atau resah, yang berusaha membohongi dengan mengatakan orang lain berbohong. Profesor Menachem Ali yang dulu pernah beragama Kristen sampai harus mengklarifikasi, menyampaikan data bukti bahwa dulu adalah penganut Kristen sebelum masuk Islam. Ini sekedar untuk mengcounter serangan orang-orang yang galau tersebut. Orang-orang atau sekelompok orang yang galau ini tidak yakin dengan kebenarannya, kehebatannya sendiri, atau kebaikan, atau bahkan dengan agamanya yang mereka anut itu sendiri, sehingga dia harus memutarbalikkan informasi. Saya berharap ada yang bisa membawa persoalan ini ke ranah hukum. Itu lebih baik. Karena apa? Nanti kita bisa menemukan sesuatu data itu secara valid. Jadi bukan sekedar bicara. Saya kan paling tidak suka bicara itu tanpa data. Saya nggak mau. Kembali ke Islam. Apa yang dimaksud kembali ke Islam di dalam frase atau kalimat orang mu'alaf, artinya kembali ke Islam? Sebelumnya kita bacakan terjemahan surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Terjemahan Quran surat Ar-Rum 30 ayat 30. Jadi fitrah manusia adalah berserah diri kembali kepada Allah. Itulah yang sering disebut dengan kembali ke Islam, karena arti Islam adalah berserah diri. Kemudian bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi orang yang kembali ke fitrah adalah orang yang kembali menuhankan Allah yang Maha Agung. Jadi kalau orang mualaf itu memang kita sebut atau sering kita katakan kembali ke Islam, artinya dalam ini kembali ke fitrah, bukan sebagai syariat Islam tadi. Jadi Islam di sini artinya adalah berserah diri. Kalau syariat Islam adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bedakan antara Islam sebagai arti berserah diri dengan Islam sebagai syariat. Orang non-muslim ataupun ateis yang menjadi muslim berarti dia kembali ke fitrah. Dia kembali menjadi orang Islam, artinya orang yang berserah diri. Kalimat di atas sering sengaja dipakai oleh sekelompok orang yang galau tersebut dan menjadi bahan untuk memutarbalikkan informasi. Akhirnya disebutkan, nah itulah dulu dia memang muslim, bukan mu'alaf. Itu menjadi kata-kata yang dipakai dia untuk memutarbalikkan informasi tersebut. Sekarang mari kita lihat siapa sebenarnya sosok Menachem Ali. Profesor Menachem Ali adalah sedikit filolog Indonesia. Ia menguasai ilmu perbandingan agama, khususnya agama Ibrahimik. Sebagai filolog ternama, tentu banyak menguasai berbagai bahasa, termasuk bahasa-bahasa kuno. Lulusan dari sebuah sekolah tinggi teologi ini, yaitu Sekolah Baptis Theological Seminary Semarang. Udah ada belum ya? Belum. Ini foto Pak Ali bersama teman-temannya ya, mungkin ya, lulusannya Pak ya? Iya. Sama lulusannya. Iya.
Saat ini di samping menjadi dosen aktif, dia juga mendirikan sebuah institut yaitu Yeshiva Institute yang bertujuan untuk berdakwah dan mendidik masyarakat awam. Profesor Menachem Ali tidak begitu enjoy menjelaskan tentang kepindahannya menuju Islam. Namun, untuk edukasi dan menghindari fitnahan tanpa dasar, akhirnya perlu menyampaikan kesaksian menjadi Muslim. Tentu dengan disertai beberapa dokumen masa lalu untuk memperkuat pernyataannya. Pada saat duduk di SMA, Menachem Ali dibaptis di salah satu gereja di Surabaya. Dan memang kala itu dia sangat aktif di dalam kegiatan keagamaan. Ada nama gerejanya, siapa yang membaptiskan saya, kemudian gembala sidangnya siapa, saya bergereja di mana, itu ada data. Bapak masih ingat ya? Masih ingat, namanya masih ingat. Dan surat baptisnya itu ada sebenarnya. Dengan dua temannya yang lain, Bambang Nursenam, Yeni Sumali, Profesor Menachem Ali mendirikan ISS atau Institute for Sharia Christian Studies. Semua hal yang terkait dengan dokumen kekristenan bahasa Syria dipelajari di dalam institut ini. Orang dengan bahasa gambar kan tahu bahwa saya ini bukan orang biasa pada komunitas itu, tapi menjadi salah satu di antara tiga serangkai. Dia sempat bergabung dengan kelompok studi Kristen Ortodoks Syrianya Pak Bambang Nursena. Di situ dia banyak belajar tentang kekristenan Timur, termasuk mulai belajar bahasa Ibrani itu dari kelompok itu. Pada awalnya dengan tujuan untuk menjembatani antara Islam dan Kristen. Karena menurut beliau, Kristen bercorak Syria ini atau Timur Tengah ini sangat dekat dengan Islam. Berbagai kegiatannya disupport oleh Lembaga Alkitab Indonesia pada waktu itu. Bahkan salah satu yang melatar belakangi Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab bahasa Arab dengan penyusunan yang mirip Al-Quran, yaitu versi Arab bersanding dengan bahasa Indonesia. Artinya ini diterbitkan setelah tersupport dengan ini. Berarti bila tanpa ada kajian ini, dan saya membacakan Alkitab dalam bahasa Arab, tidak mungkin terbit Alkitab ini. Profesor Menachem Ali, di samping penganut Kristen waktu itu, juga mendalami agama Yahudi termasuk bahasa Ibrani. Menachem Ali masuk Islam justru hanya berselang 2 tahun setelah menyelesaikan kuliah di STT Semarang tersebut. Jadi ini bukan Muslim semua ini. Oh, Yang Muslim cuma satu. oh yang Muslim cuma ini. Cuma ini siapa? Bapak Said ya? Kiai Haji. Kiai Haji Said Akil. Said Akil. Ya. Saat ini Profesor Menachem Ali adalah dosen filologi program studi sastra Indonesia FIB atau Fakultas Ilmu Budaya di Unair, Surabaya. Profesor Menachem Ali adalah seorang intelektual yang cerdas dan sangat akademis. Beliau gemar berburu buku-buku antik dan langka ke pasar-pasar loak hingga ke luar negeri. Ribuan buku langka tersimpan rapi dalam raknya. Ini memang sangat berkaitan dengan ilmu yang dia dalami saat ini, yaitu ilmu filologi. Profesor Menachem Ali juga salah seorang dosen yang berkonsentrasi pada kajian filologi pesantren. Sebagai dosen, Profesor Ali merasa harus memberikan sesuatu yang terbaik bagi mahasiswanya, terutama berkaitan dengan manuskrip pesantren dan keislaman. Ia mulai berburu manuskrip dan buku langka sejak tahun 2009. Dalam misi perburuannya, lelaki ini memilah koleksinya berdasarkan bahasa lokal, regional maupun internasional. Sebagian darinya adalah kitab suci seluruh agama dalam berbagai bahasa, diantaranya Arab, Ibrani, Parsi, Urdu, Yunani, Koptik, Sanskerta, Hindi, Belanda, Inggris, Jawa, Madura, Melayu, dan sebagian bahasa lain. Misalnya saya ingin punya Al-Quran terjemahan bahasa Yunani, atau sebaliknya saya punya kitab suci agama Buddha dalam bahasa Arab. Tutur pemilik nama pena Menachem Ali itu. Di dalam raknya berjajar rapi ribuan buku langka dalam bahasa lokal maupun asing. Koleksi tersebut terbagi dalam 3 tema besar, yaitu kebangsaan, keagamaan, dan kebudayaan. Melalui buku-buku, dia mengatakan tertarik dengan 3 hal tersebut, yaitu kebangsaan, keagamaan, dan kebudayaan. Jadi kalau dipilah-pilah menjadi 3 genre besar, insya Allah tidak ada yang punya koleksi ini selain saya, ujarnya. Jelas di sini Menachem Ali adalah seorang intelektual. Pada mulanya dia enggan untuk menyampaikan data pribadi sebelum masuk Islam tersebut. Namun akhirnya terbuka juga apa yang disampaikan Profesor Menachem Ali tersebut.